Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kembali lagi dengan aku, Sira. Dan untuk video kali ini masih berkaitan dengan self-love, tapi lebih condong ke perilaku kita sebagai individu terhadap orang lain, seperti mengharapkan seseorang berubah. Pernah gak sih teman-teman yang lagi nonton ini mengharapkan seseorang yang di dekat kalian untuk berubah? Misalnya kayak orang tua, pasangan, teman, dan orang-orang siapapun itu. Disadari atau enggak, mungkin aja ternyata kita pernah mengharapkan seseorang untuk berubah. Terus setelah mengharapkan, apa yang kita lakukan? Tanpa disadari, mungkin beberapa dari kita justru berperilaku berusaha banget untuk mengubah orang tertentu. Dan pasti sering banget kan kita ngedengar kata-kata seperti, ya aku kan begini supaya kamu berubah, supaya kamu lebih baik. Atau aku bakal nunggu kamu berubah kok, aku ngelakuin ini supaya kamu tuh lebih baik. Atau kenapa sih kamu begini, kenapa sih kamu begitu, kenapa kamu gak bisa begini, begitu. Tapi tahu gak sih, kalau sebenarnya kita itu gak punya hak atau kekuatan apapun untuk merubah orang lain. Karena setiap orang itu punya free will atau kebebasan memilih. Bahkan sebenarnya Tuhan pun juga memberikan free will itu kepada manusia. Lalu siapa kita berusaha untuk memaksakan pilihan mereka? Pilihan yang seperti apa? Ya pilihan seperti jalan mana yang mau mereka pilih dalam hidup mereka. Terus mau jadi orang yang seperti apa yang mereka pilih untuk dirinya mereka sendiri. Kelakuan apa yang mau mereka lakukan, atau bahkan respon mereka terhadap suatu hal ataupun masalah yang hadir dalam hidup mereka. Nah terus mungkin ada komen lagi, tapi kan kita mau yang terbaik untuk mereka. Bisa dipahami, tapi ketika kita menggunakan cara yang salah, sebenarnya itu hanya akan membuat mereka tuh ngerasa dipaksa. Karena sebenarnya kita sebagai individu punya batasan-batasan dengan orang lain. Kita ya jangan sampai mengikut campuri urusan orang lain, apalagi sampai memaksa pilihan orang lain. Nah, batasan-batasannya itu seperti misalnya kita mau ngasih saran ke orang lain, itu masih boleh. Terus seperti ngasih pandangan-pandangan lain, itu masih boleh. Tapi kalau misalnya udah maksa, kayak ya kamu harus begini, pokoknya harus begini, harusnya kamu begini. Aduh, itu pasti nggak enak banget dan nggak bagus juga sebenarnya buat orangnya ataupun buat kitanya sendiri. Meskipun sebenarnya orang tersebut sangat-sangat dekat dengan kita. Nah, aku juga pernah dengar analogi jangan payungi seseorang yang menyukai hujan, karena itu sering terjadi di sekeliling kita. Mungkin seperti analogi itu. Misalnya kita memayungi orang tersebut karena alasan kita nggak mau dia sakit, karena alasan kita mau dia baik-baik aja, atau karena alasan kita mau dia lebih baik. Tapi orang tersebutnya kan nggak mau dipayungin, dia emang memilih untuk hujan-hujanan aja, dia emang memilih nggak mau pakai payung. Terus kita memaksa dia untuk memakai payung. Masa kita memaksa orang padahal kita sendiri juga nggak mau dipaksa kan? Terus apa hubungannya dengan self-love? Memahami ranah privasi. Kenapa? Karena ketika kita sadar dan kita memahami ranah privasi, kita tahu setiap orang itu pasti punya privasinya masing-masing. Kita punya privasi kita dan mereka juga punya privasi mereka, termasuk dengan pilihan itu. Contohnya boundaries yang ada di video sebelumnya. Terus dari sisi kitanya ini, ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita nggak perlu mengharapkan apa yang ada di ranah privasi orang lain.
tapi ya kita fokus aja dengan ranah privasi kita. Contohnya seperti yang di ranah privasi mereka, seperti tindakan mereka, perlakuan mereka, dan yang di ranah privasi kita, respon kita terhadap mereka, juga emosi kita terhadap mereka. Jadi kita hanya perlu untuk melindungi diri kita, emosi kita, energi kita, dan ya udah, mereka dengan pilihannya mereka dan kita dengan pilihan kita. Dan tapi yang jadi masalahnya itu, kalau misalnya orangnya itu sangat dekat dengan kita, orang terdekat kita, dan bahkan orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, kita tetap nggak punya hak untuk maksa orang berubah. Dan untuk masalah pengaruh, bukan kita yang memaksa mereka untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, tapi kita yang pandai-pandai mengatur diri kita dan juga posisi kita. Contohnya, dengan memberikan sedikit jarak atau komunikasi ataupun pemahaman tentang masalah mereka dan juga apa yang kita rasakan terhadap mereka itu. Ya emang sih, prakteknya itu emang gak mudah, tapi kita gimana pun juga harus bisa punya kendali atas diri kita sendiri. Kita sangat perlu mengendalikan emosi kita, pikiran kita, dan kestabilan diri kita untuk hidup kita, supaya kita nggak terpengaruh dengan mereka. Jadi karena kita nggak bisa mengatur mereka, ya kita mengatur diri kita sendiri. Karena ketika kita berharap mereka berubah, tapi merekanya nggak bisa berubah, yang keguncang sebenarnya bukan merekanya doang sih, kitanya juga keguncang. Harapan kita bisa jadi jatuh banget. Untuk itu pasti kita sering banget kan dengar kata-kata atau sebenarnya dari hadis sih yang bilang jangan pernah berharap dengan manusia. Ya alasannya karena itu, setiap manusia punya free will-nya masing-masing. Pada akhirnya kita hanya memberi mereka ruang untuk memilih, tapi ketika mereka nggak mau memilih, ya udah biarin aja. Jadi jangan buang-buang waktu untuk menunggu seseorang berubah, tapi lebih baik kita yang terus berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi ya sebenarnya itu aja sih. Kalau mau ada yang ditambahkan, bisa ditambahkan di kolom komentar kok, karena kita sama-sama belajar dan berkembang. Jadi sekian dan terima kasih.